وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu. Kali ini kita akan membahas salah satu persoalan aktual ya yang terjadi di dunia Islam, eh, yang sebenarnya korbannya juga cukup besar ya, dari segi yang meninggal dunia, yang dari segi yang kelaparan ya. Tapi apa yang terjadi di eh, Sudan ini tampaknya eh, bukan sama sekali luput ya, tapi eh, agak kurang diperhatikan oleh kaum muslimin ya. Padahal kalau kita lihat Sudan ini salah satu negeri Islam yang letaknya itu sangat strategis ya. Dengan memahami Sudan kita juga bisa memahami ya bagaimana campur tangan negara-negara Barat ya, terutama Amerika Serikat dan Eropa dalam setiap konflik eh, di negeri-negeri Islam. Nah, dari sana kita nanti bisa memposisikan ya, bagaimana kita memposisikan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa ini yang telah menumpahkan darah kaum muslimin di mana-mana, termasuk di Sudan ya. Pada intinya, negara yang memerangi kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin, maka posisinya itu masuk dalam kategori muhariban fi'lan ya, negara yang benar-benar memerangi kaum muslimin. Maka sejatinya bagaimana sikap negeri-negeri Islam terhadap negara-negara seperti ini adalah tidak melakukan hubungan apapun ya, baik itu ekonomi, politik, budaya ya, dan hubungan-hubungan lainnya, karena statusnya sesungguhnya dengan negara-negara muhariban fi'lan ini adalah status perang ya. Eh, Sehingga dengan memposisikan Amerika Serikat dan Eropa dalam muhariban fi'lan ini, sikap kaum muslimin atau penguasa-penguasa muslim itu juga bisa kita nilai gitu ya. Kalau penguasa-penguasa muslim meskipun telah nyata-nyata ya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya telah membunuhi kaum muslimin ya, menyebabkan berbagai konflik di negeri-negeri Islam, tapi penguasa-penguasa kaum muslimin masih berhubungan dengan mereka, eh, maka bisa disebutkan ini adalah bentuk pengkhianatan ya dari penguasa-penguasa itu. Nah, salah satu negeri yang perlu kita soroti yaitu Sudan ya. Karena belakangan ini ada upaya ya untuk memisahkan Darfur dari Sudan. Sudan yang tadinya satu sebelumnya, eh, lewat berbagai makarnya Amerika dan negara-negara Barat lainnya, Sudan terpecah menjadi Sudan dan Sudan Selatan ya. Nah, rencana berikutnya tampaknya memisahkan lagi Sudan ini, yaitu bagian Darfur ya. Ini yang disebut dengan rencana eh, Blood Borders atau perbatasan berdarah gitu ya. Eh, jadi ini tidak bisa dilepaskan dari upaya Amerika untuk memecah belah negeri-negeri Islam. Tentu menarik ya, kenapa negara-negara Barat selalu berkeinginan untuk memecah belah negeri Islam. Ya sederhana saja, maksud mereka tentu untuk memperlemah negeri-negeri Islam. Karena semakin terpecah belahnya negeri-negeri Islam, mereka akan lebih bisa mengendalikan ya negeri-negeri Islam tersebut. Apalagi kalau negeri Islam itu jumlah penduduknya sedikit, kekuatan angkatan bersenjatanya sedikit, ya eh, itu tentu sangat mudah dikendalikan ya, seperti Qatar, Uni Emirat Arab misalkan, atau eh, Brunei Darussalam misalkan, yang
yang dekat ya itu tentu merupakan walaupun disebut negara tapi sesungguhnya adalah negara yang sangat-sangat lemah ya karena wilayahnya yang sangat kecil, penduduknya juga yang sangat sedikit ya ditambah dengan eh, angkatan bersenjatanya juga yang tidak bisa dikatakan unggul gitu. Nah, inilah yang akan mempermudah Amerika untuk mengendalikan negeri-negeri Islam itu. Karena itu Amerika terkait dengan negeri-negeri Islam selalu berupaya untuk memecah belahnya. Itu tergantung kepada eh, tinggal menunggu waktu, kapan waktunya, momen apa yang digunakan oleh Amerika, begitu. Tapi pada prinsipnya Amerika selalu punya keinginan untuk memecah belah negeri-negeri Islam. Sebaliknya, Amerika akan berusaha keras ya untuk mencegah bersatunya negeri-negeri Islam. Karena itu gerakan-gerakan dakwah atau gerakan-gerakan politik Islam yang Amerika tahu persis bahwa gerakan-gerakan politik Islam ini kalau diterima oleh masyarakat akan menyatukan kaum muslimin dengan gagasannya, dengan idenya, maka Amerika akan bersikap keras ya melalui penguasa-penguasa pengkhianat akan kemudian berupaya melemahkan gerakan-gerakan dakwah yang ingin menyatukan kaum muslimin. Seperti halnya dengan keberadaan gerakan-gerakan dakwah yang ingin menegakkan khilafah ala minhajin nubuah misalkan di berbagai kawasan di negeri Islam akan dicegah oleh Amerika Serikat dengan berbagai cara ya. Nah, yang kita perlu perhatikan sekarang adalah makar Amerika untuk memisahkan eh, Darfur ya. Darfur ini salah satu wilayah bagian Sudan yang itu terus bergejolak ya. Rencana ini adalah rencana yang jelas dan matang ya untuk menyerahkan Darfur kepada RSF ya. RSF ini kalau kita lihat adalah eh, apa tentara tentara gerak cepat ya. RSF ini sebenarnya milisi ya, milisi bersenjata yang dibentuk pada tahun 2013 RSF ini dari milisi Janjaweed yang melakukan banyak kejahatan di Darfur ya. RSF ini sendiri sebenarnya dibentuk oleh pemerintah Sudan tahun 2013 di bawah Omar Bashir pada waktu itu. Nah, pemimpin eh, milisi cepat ini eh, adalah Muhammad Hamdan Dagalo ya, sering disebut Hameti ya. Eh, jadi pasukan paramiliter ini resmi diakui pada tahun 2017 ya. Nah, saat ini sekitar tahun 2023 dengan 2025 milisi yang dibentuk oleh Umar al-Bashir ini sedang berperang ya, berkonflik dengan pasukan reguler Sudan. Ya, yang kemudian kalau kalau kita lihat eh, ini menjadi celah ya bagi Amerika untuk memisahkan Darfur dari Sudan ya. Kita kembali ke makar Amerika tadi. Jadi ini sebenarnya skenario lanjutan dari apa yang mereka lakukan di Sudan sebelumnya melalui dua agennya yaitu Al-Bashir dan John Garang ya, yaitu ketika memisahkan Sudan Selatan dari wilayah Sudan. Kenapa Sudan ini menjadi perhatian negara-negara Barat sejak dulu? Karena letak geografisnya yang strategis ya. Bisa disebut Sudan merupakan negara terbesar ketiga di Afrika. Ini sebelum pemisahan Sudan Selatan. Dan Sudan ini berbatasan dengan 7 negara. Jadi sangat strategis ya. Mesir, Libya, Chad, eh, Afrika Tengah, ya. Kemudian Eritrea, Ethiopia, dan Sudan Selatan. Dan kemudian juga berada di daerah tepi Laut Merah. Jadi lebih kurang 700 eh, kilometer ya. Ini dekat terusan Suez dan Bab al-Mandeb yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional. Dari segi kekayaan alam, Sudan juga
cukup melimpah ya. Ini merupakan negara kaya minyak, eh, di mana 75% cadangan minyak Sudan itu ada di Sudan Selatan ya. Kemudian juga ada kekayaan emas di Darfur dan Utara serta uranium, tembaga, dan memiliki tanah yang subur. Itulah yang membuat Sudan itu menjadi perebutan pengaruh antara Amerika, Cina, Rusia, dan negara-negara Eropa. Kira-kira seperti ini letak posisi strategis Sudan yang tadi sudah kita sampaikan ya. Beberapa kota besarnya itu antara lain eh, Khartoum, kemudian Al-Fasir, Nyala, Nyala, dan beberapa tempat-tempat lainnya. Eh, Secara politik dan militer, Sudan adalah gerbang antara Afrika Utara dan Sub-Sahara. Artinya menjadi gerbang antara dunia Arab dan Afrika. Karena itu Sudan tidak heran menjadi medan perebutan pengaruh ya antara Amerika Serikat ya melalui pasukan reaksi cepatnya. Demikian juga ada campur tangan Rusia di sana dan Cina ya. Eh, Demikian juga posisi Sudan ini penting untuk Mesir karena terkait dengan keamanan Sungai Nil dan bendungan Ethiopia. Kalau kita lihat Sungai Nil ini sungai yang sangat penting bagi Mesir dan Sungai Nil ini eh, tidak bisa dilepaskan dari eh, wilayah Ethiopia maupun wilayah Sudan gitu ya. Ini yang membuat ya daerah ini menjadi daerah konflik dan Sudan menjadi ajang proxy war ya untuk kendali politik, sumber daya alam dan jalur maritim. Demikian juga korban konflik Sudan ini kalau kita lihat cukup besar ya menurut beberapa data ada yang menyebutnya sekitar 61.000 lebih telah meninggal dunia di Khartoum selama 14 bulan konflik ya. Ada juga sumber yang mengatakan eh, jumlah total korban termasuk kematian tidak langsung karena kelaparan, penyakit, runtuhnya layanan kesehatan itu diperkirakan sekitar 150.000 orang gitu ya. Eh, Kalau kita lihat ada beberapa pengkondisian yang dilakukan oleh Amerika untuk memecah Darfur ya, yang itu tampaknya direncanakan oleh Amerika dengan matang. Dilihat dari jatuhnya kota-kota besar Darfur ke tangan RSF ya, eh, secara mencurigakan ya. Tentara mundur juga tanpa perlawanan berarti. RSF juga mengepung Al-Fasir, Darfur Utara, dan muncul wacana pemerintahan paralel di Nyala dengan dukungan agen-agen Amerika. Jadi ada indikasi kuat rencana pemisahan Darfur di bawah kendali Amerika ya. RSF sendiri atau sering disebut milisi cepat ya, eh, Rapid Support Forces Sudan, ini sebenarnya adalah pasukan yang awalnya dibentuk atau dikendalikan oleh Omar Sharif ya, kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Hamdan Dagalo dan ini semuanya ini dua-duanya ini adalah agen-agen Amerika ya. Kalaupun sekarang terjadi konflik antara tentara reguler Sudan dengan RSF ini, itu sebenarnya konflik sesama agen-agen Amerika gitu. Sementara tentara resmi Sudan disebut dengan SAF ya, Sudanese Armed Forces, dan uh, dipimpin oleh Jenderal Abdul Fattah Al-Burhan ya. Eh, dan sekarang ini terjadi konflik terbuka dengan RSF. Sebenarnya antara RSF dan SAF ini, antara Al-Burhan dengan Hemeti atau Hamdan Dagalo ini sebenarnya dua-duanya dulu di bawah kendali merupakan anak buahnya Omar Bashir ya. Artinya keduanya sesungguhnya merupakan bagian dari agen Amerika gitu. Usulan dari Blood Brothers Plan ini digagas oleh
eh, Ralph eh, Peters ya, dipublikasikan di salah satu jurnal mereka, di mana mereka merancang ya peta baru Timur Tengah berdasarkan etnis, berdasarkan eh, pemahaman keagamaan ya, sehingga mereka merancang peta baru Timur Tengah berdasarkan Sunni, Syiah, Kurdi, dan negara suci Islam ya. Negara suci Islam ini nanti yang dimaksud adalah Mekah dan Madinah ya. Eh, Mereka mengatakan bahwa ini untuk mengakhiri konflik ya. Sesungguhnya ini merupakan lanjutan dari proyek kolonialis Inggris Perancis ya. Eh, ini tidak bisa juga dilepaskan dari rencana Bernard Lewis pada tahun 1980-an, di mana eh, Bernard Lewis ini eh, yang merupakan penasihat Presiden Amerika eh, George W. Bush ingin membagi pada tahun 80-an itu merencanakan membagi negeri Muslim ya, di antaranya Sudan. Sudan itu ingin dibagi menjadi 4 negara ya. Ada negara Nubia atau Aswan, ada Sudan Tengah, ada Darfur, dan ada Sudan Selatan. Nah, yang berhasil dipisahkan oleh Amerika itu adalah Sudan Selatan. Dan berikutnya sekarang ini adalah Darfur ya. Peran Amerika untuk memisahkan Darfur itu tampak dari keterlibatan Amerika dalam Doha Agreement, yaitu perjanjian antara pemerintah Sudan dan Liberation and Justice Movement, di mana isinya itu antara lain pembagian kekayaan dan kekuasaan, eh, ada ada rencana pemberian status administrasi khusus untuk Darfur, eh, kemudian juga akan diberikan otoritas regional ya, jadi mirip Sudan Selatan sebelum dipisah gitu. Jadi ini merupakan indikasi dipisahkannya Darfur dari Sudan. Eh, Terkait dengan peran Amerika ini, ya, ini sebenarnya beberapa rezim Sudan itu pernah mengungkapnya, ya. Umar Bashir misalkan secara terbuka tahun 217 mengatakan Sudan Selatan itu terpisah karena konspirasi Amerika, dan demikian juga Menteri Luar Negeri Gondor itu mengatakan pemisahan adalah konspirasi tapi diterima oleh rezim. Ada juga pernyataan Sergei Lavrov dari Rusia yang mengatakan Obama meminta Sudan setuju pemisahan dengan imbalan ICC ya. Pada waktu itu Umar Bashir terancam untuk diberikan sanksi oleh ICC. Jadi untuk kemudian mencegah Umar Bashir mendapatkan sanksi dari ICC, Obama meminta Sudan setuju terhadap pemisahan Sudan Selatan. Eh, ini kita bisa lihat dari beberapa pernyataan-pernyataan dari Omar Basir misalkan ketika berkunjung ke Rusia pada tahun 2017, dia mengatakan tekanan dan konspirasi Amerika terhadap Sudan sangat besar. Di bawah tekanan Amerika, Sudan Selatan memisah, artinya Sudan terpecah. Dan dia sebutkan pemisahan itu akibat tekanan dan konspirasi Amerika, dan rencana Amerika adalah menghancurkan Sudan dan membaginya menjadi 5 negara. Itu juga disampaikan oleh menlu Rusia ya, ketika mengatakan bahwa ada permintaan Obama untuk kepada Omar Basir untuk menyetujui pembagian Sudan menjadi 2 bagian, dengan imbalan tidak menyerahkannya ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Eh, Karena itu kalau kita lihat perang tahun 2023 ini sesungguhnya bagian dari pengkondisian ya untuk memisahkan Darfur dari Sudan. Perang ini sendiri pecah pada tanggal 15 April 2023 antara tentara RSF dan tentara regional reguler Sudan ya. Kedua pihak ini sesungguhnya sama-sama dalam kendali Amerika. Yang perlu diperhatikan itu tentara reguler Sudan itu sengaja mundur sehingga sekarang RSF menguasai seluruh kota besar Darfur.
dan ada rencana pemerintahan paralel, dan ini menjadi bukti rencana pemisahan Darfur dari Sudan. Jadi ini sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pecah belah Barat ya di negeri-negeri Islam dengan mengeksploitasi isu etnis, sektarian, dan minoritas. Apa yang menjadi tujuannya adalah untuk melemahkan umat dan merampas kekayaan negeri-negeri Islam. Nah, Sudan dijadikan salah satu laboratorium pemecahan wilayah ya. Maka eh, disinilah perlu rakyat Sudan memiliki kesadaran politik ya untuk menolak rencana pecah belah ini yang akan merugikan ya umat Islam di sana. Jadi poin pentingnya rencana Blood Borders dan pemisahan Darfur adalah bagian dari proyek kolonialis dan Amerika menggunakan agen-agen lokal dan konflik internal untuk mewujudkan rencananya. Karena itu harus ada kesadaran ya di tengah-tengah umat untuk bersatu. Eh, Bisa kita simpulkan beberapa bukti intervensi asing dalam konflik Sudan. Misalkan intervensi Amerika dan Eropa Barat tahun 80-an mendukung John Garang dalam perang saudara di Sudan yang ini memberikan jalan kemerdekaan Sudan Selatan. Tahun 2005 Amerika menekan Al-Bashir untuk menandatangani perjanjian Naivasa. Hasilnya Sudan Selatan merdeka pada tahun 2011 yang mengakibatkan Sudan kehilangan 75% minyaknya yang ada di Sudan Selatan. Demikian juga tahun 2024, 2005, Darfur, Amerika, Colin Powell menyebut Darfur sebagai genosida, sehingga mendorong sanksi PBB dan ICC. Tapi ini sesungguhnya bukan motif kemanusiaan, tapi motif untuk menekan elit-elit politik yang ada di Sudan untuk uh, memberikan jalan ya bagi pemisahan wilayah-wilayah Sudan. Ya, Rusia juga punya kepentingan di sana. Al-Bashir sendiri menjadikan Soviet ini pemasok senjata utama Sudan dan Al-Bashir pernah berkunjung ke Moskow menawarkan pangkalan militer Rusia di Laut Merah. Tahun 2020 sampai 2023 Wagner Group ini milisi bersenjata swastanya Rusia ya ini aktif di Sudan untuk melindungi tambang emas di Darfur dan daerah-daerah lainnya. Cina juga punya kepentingan di sana. Tahun 1990-an sampai 2010-an, Cina merupakan investor utama minyak di Sudan. Ya, Eh, Eropa juga sama. Demikian juga negara-negara Teluk ya, posisinya adalah sebagai negara-negara regional yang digunakan oleh eh, negara-negara Barat sebagai alat kepentingan politik mereka. Saudi dan Uni Emirat Arab misalkan merekrut pasukan Sudan untuk perang di Yaman. Uni Emirat Arab juga diduga menjadi pendukung finansial utama RSF melalui perdagangan emas dan Qatar menjadi mediator Doha Agreement tentang Darfur. Yang ini menjadi jalan bagi federalisasi atau potensi pemisahan. Jadi singkatnya Amerika dan Eropa menggunakan isu-isu disintegrasi untuk menimbulkan konflik di Sudan. Rusia berkepentingan terhadap tambang emas dan Laut Merah. Cina memiliki kepentingan minyak dan infrastruktur, sementara negara-negara Teluk menjadi alat politik negara-negara Barat ya, dengan memanfaatkan pasukan Sudan dan emas Darfur. Demikian juga kalau kita bicara tentang Sudan ini tidak bisa lepas dari peran Omar Bashir ya, eh, yang bisa disebutkan menjadi aktor utama dari genosida di Sudan yang bisa disebut genosida Sunyi ya. Seperti tadi disebutkan 18 bulan terakhir ada 15.000 orang yang telah meninggal dunia, 10 juta yang terusir dan 25 juta rawan pangan. Ada konflik militer Sudan dan RSF ya. Akar masalahnya ini ya kalau kita lihat ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Amerika. Adapun kemunculan Omar Bashir itu
tidak bisa dilepaskan dari kudeta tak berdarah tanggal 30 Juni 1989 ya. Kemudian terjadi krisis ekonomi di Sudan. Kemudian Al-Bashir mengangkat dirinya sebagai kepala negara, perdana menteri dan sekaligus menteri pertahanan. Kemudian terjadi konflik di Sudan Selatan, 2 juta orang terbunuh ya. Demikian juga ada konflik di wilayah Darfur ya. Dan ini semua konflik-konflik yang di belakangnya itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Amerika. Jadi kalau kita lihat timeline Sudan ya, lebih kurang seperti ini ya. Tahun 1956 merdeka dari Inggris dan Mesir, kemudian dari 1956 sampai 1989 terjadi 7 kali kudeta, perang saudara. 1989 kudeta tidak berdarah, di mana Omar Bashir kemudian menjadi pemimpin Sudan selama 30 tahun ya. Tahun 1990-an terjadi apa yang disebut dengan tahun teror. 2003 ada genosida Darfur, lebih dari 300.000 yang terbunuh. Tahun 2005 ada perjanjian Naifasa, ini memberikan jalan bagi kemerdekaan Sudan Selatan. Tahun 2011 Sudan Selatan merdeka, mengakibatkan Sudan kehilangan 75% minyaknya. Tahun 2019 Al-Bashir digulingkan dan ditemukan 90 juta US dollar tunai di rumahnya. Tahun 2021 militer, dua kubu militer, Burhan pasukan reguler dan Hemeti pasukan milisi cepatnya Sudan, melakukan konsolidasi kekuasaan. Kemudian tahun 2003 terjadi perang antara pasukan Burhan dan pasukan Hemeti. Jadi jumlah korbannya itu diperkirakan uh, lebih dari 15.000, bahkan tadi ada yang mengatakan sampai 150.000. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini tentang apa yang terjadi di Sudan saat sekarang ini. Sebagai bagian dari negeri Islam, tentu kita harus memperhatikan ya makar-makar negara-negara Barat di Sudan, dan intinya kita menyimpulkan bahwa berbagai konflik di negeri-negeri Islam itu tidak bisa dilepaskan ya dari makar Amerika dan pengkhianatan penguasa-penguasa negeri-negeri Islam yang menjadi kaki tangan atau alat politik negara-negara imperialis ya. Demikian Ustadz Azhari, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Tafadhal. Ya, alhamdulillah, syukuran Ustaz. Kita mendapat gambaran detail ya terkait dengan kondisi terkini ya di negeri Afrika ya, Afrika Utara atau Sudan, yang nyaris memang Palestina belum selesai. Kita ketemu lagi data yang baru, mungkin bagi saya baru, terkait dengan eh, kondisi kekinian yang dialami saudara kita di Sudan. Semacam perang saudara tidak berhenti di Afrika ini ya. Apakah memang itu dikondisikan atau memang, nah ini kayaknya seperti sesuatu yang bisa kita diskusikan malam ini ya Bapak Ibu dan sekalian. Eh, Ini kita coba buka sesi diskusinya buat Bapak Ibu yang ingin diskusi atau bertanya berkaitan dengan tema kita spesial mungkin berkaitan dengan Sudan malam ini. Bisa Bapak Ibu kirimkan pertanyaannya nanti di kolom komentar, nanti kita coba pilih, kita minta beliau untuk eh, menanggapi pertanyaan yang masuk atau yang ingin bertanya langsung boleh dijawab. Ini sudah ada penanya langsung nih Ustaz. Ya Ya, silakan silakan. Ibu, monggo Bu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. mungkin Ustadz Farid sehat walafiat keluarga. Amin ya rabbal alamin. Enggak, Ustadz, yang ingin saya tanyakan, tadi setelah dipaparkan tentang kondisi Sudan, betapa kemudian rakyat Sudan sendiri ada pada kondisi yang eh, susah, artinya kemudian mereka dilanda perang saudara, mereka pun dalam kondisi yang sakit begitu. Nah, ini dari mana kemudian akan dimunculkan upaya untuk
apa istilahnya ya, movement gitu dari kondisi yang seperti ini. Sementara mereka dihadapkan pada persoalan real itu bahwa mereka sedang terluka, mereka dihadapkan pada bahaya-bahaya yang di depan mata. Sementara pada saat yang sama, kalau kita berharap pada kaum muslimin di luar Sudannya, nah kan tidak dipungkiri bahwa ukhuwah itu memudar gitu ya, karena memang racun nation state ini. Gitu. Nah, terus dari mana? Sementara di dalam negeri kaum muslimin sendiri mereka dihadapkan pada persoalan-persoalan yang nyata, gitu ya. Kemudian di luar negeri kaum muslimin, ukhuwah itu memudar, gitu. Nah, dari mana ini kemudian memang akan menjadi peluang untuk mengakhiri kondisi-kondisi yang seperti ini di negeri-negeri muslim. Oke, sampun Ustaz. Ya, terima kasih. Langsung ya. Langsung, boleh tak? Ya, baik. Disinilah kalau kita lihat memang dibutuhkan ya al-wa'yu siyasi yang beberapa kali kita bahas ya, yang disebut dengan kesadaran politik itu. Apa yang disebut dengan kesadaran politik itu intinya ada dua syarat di sana. Pertama adalah an-nazaratu ilal alam, jadi cara pandang yang sifatnya global gitu. Jadi melihat konflik-konflik di negeri-negeri Islam itu tidak melihatnya secara parsial, tidak pula melihatnya secara lokal ya atau regional, tapi melihatnya secara global ya. Sehingga dari konflik-konflik yang sifatnya merata di tengah-tengah umat Islam itu kita bisa mendapatkan benang merah begitu ya. Dari benang merah inilah kita bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi di negeri-negeri Islam. Nah, ketika kita kemudian bisa menyimpulkan apa yang terjadi di negeri-negeri Islam, kita kemudian bisa eh, merancang suatu proses perubahan seperti apa yang harus kita lakukan ya, agar kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Eh, Kalau kita merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah dalam Nidaul Har, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah itu menyebutkan ada dua ya penyebab bencana di tengah-tengah kaum muslimin sekarang. Yang pertama adalah diterapkannya hukum-hukum kufur ya di negeri-negeri Islam. Artinya hampir semua negeri-negeri Islam ini diatur dengan hukum-hukum kufur itu atau hukum yang bukan berdasarkan kepada syariat Islam. Dan sesungguhnya inilah yang menjadi jalan penjajahan yang paling nyata ya. Ketika negeri Islam ini diatur dengan hukum-hukum kufur tadi. Kenapa bisa terjadi penjajahan ekonomi? Karena pengaturan ekonomi negeri-negeri Islam didasarkan kepada liberalisme ekonomi misalkan. Kenapa bisa terjadi kerusakan akidah di tengah-tengah umat saat sekarang ini? Karena di negeri-negeri Islam ya mengadopsi eh, nilai-nilai Barat yang itu menjadi celah untuk menghancurkan akidah umat ya. Seperti ide-ide persamaan antar agama atau dialog antar agama, ada juga ide-ide toleransi dan atau intoleransi gitu ya. Nah, itu semua atau Islam moderat misalkan, itu semua adalah ide-ide yang dirancang untuk menjauhkan umat ini dari akidahnya gitu ya. Nah, demikian juga politiknya. Jadi kenapa negara-negara Barat itu bisa masuk intervensinya terbuka ke negeri-negeri Islam karena memang politik di negeri-negeri Islam itu berdasarkan politik yang tidak didasarkan pada Islam, ya. Misalkan sistem demokrasi, misalkan. Dari sistem demokrasi inilah karena sistem demokrasi itu panglimanya adalah modal atau uang, para pemilik modal itu benar-benar bisa menguasai sistem politik. Ya, melalui para pemilik modal ini atau kapital inilah Amerika kemudian menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan mereka gitu. Karena itu tidak mengherankan
pasca reformasi di Indonesia muncullah ya berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi yang itu memberikan karpet merah ya bagi eksploitasi kekayaan alam negeri-negeri Indonesia ini ya, dan hal yang sama sebenarnya terjadi di negeri-negeri Islam yang lain. Jadi intinya penerapan hukum yang bukan berdasarkan hukum-hukum Islam ini menjadi jalan ya penguasaan negara-negara imperialis ini terhadap negeri Islam. Yang kedua, ya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah mengatakan bencana yang kedua itu adalah keberadaan penguasa yang menjadi agen-agen atau pelayan-pelayan negara-negara imperialis begitu. Dan ini menjadi alat yang efektif ya dengan keberadaan penguasa-penguasa ini alih-alih mereka itu melayani kepentingan umat, tapi yang mereka lakukan adalah melayani kepentingan penjajahan. Jadi kalau kita simpulkan ya inilah yang terjadi hampir di seluruh negeri-negeri Islam ya, di Suriah, di Libya, di Sudan ya, demikian juga eh, di wilayah-wilayah lain ya, termasuk dalam beberapa hal ya terjadi juga di Indonesia gitu ya. Itu semua menunjukkan dua faktor itu. Nah, apa yang harus kemudian kita lakukan ya? Tentu menghilangkan dua faktor itu ya. Pertama, menghilangkan dan mengganti sistem kufur itu menjadi sistem Islam. Yang kedua adalah eh, mengangkat atau memilih pemimpin-pemimpin yang amanah ya, yang berpihak untuk melayani kepentingan umat Islam, kepentingan Islam bukan kepentingan penjajah. Nah, itu yang kemudian harus dilakukan di negeri-negeri Islam. Nah, persoalannya bagaimana dua hal ini bisa dilakukan ya, bisa terwujud itu mau tidak mau harus ada perubahan politik ya di negeri-negeri Islam. Terutama perubahan sistem politik atau sistem kenegaraan. Nah, kalau ditanya sistem kenegaraan seperti apa yang bisa memenuhi dua hal tadi, artinya bagaimana negeri-negeri Islam itu bisa menerapkan seluruh syariat Islam, bagaimana kemudian negeri-negeri Islam itu bisa memutus intervensi asing, bagaimana kemudian negeri-negeri Islam itu bisa mendapatkan pemimpin yang amanah, ya, dalam sistem politik Islam itulah yang disebut dengan sistem politik atau sistem kenegaraan khilafah ala minhajin nubuwah, ya. Jadi adanya perjuangan umat Islam untuk menegakkan negara khilafah ala minhajin nubuwah itu adalah eh, bagian dari upaya membebaskan negeri-negeri Islam ya dari kondisi saat sekarang ini ya yang penuh dengan penderitaan dan penuh dengan kesulitan ya. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh umat Islam ya. Oke, Ustaz, jazakallah khair. Ya, Oke. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan di kolom komentar kan? ya, betul. Eh, ini dari ada kalau waktunya cukup ini langsung dijawab mungkin ada 3 pertanyaan nih Ustaz. Dari yang pertama dari Mbak atau Ibu, mohon izin, mohon maaf kalau salah. Afan Ustadz, apa yang menyebabkan peristiwa-peristiwa di Sudan ini seperti luput dari pandangan dunia dan khususnya kaum muslim terhadap padahal sampai terjadi genocide di sana. Nah, ini gimana Ustadz? Ya, eh, memang isu Palestina ini sangat menyita kaum muslimin saat sekarang ini ya, dan itu memang seharusnya seperti itu ya. Karena apa yang terjadi di Palestina, terutama di Gaza, itu suatu hal yang eh, tentu sangat menyedihkan umat Islam. Itu menjadi bencana bagi kaum muslimin saat sekarang ini pembunuhan demi pembunuhan terus terjadi, genosida jelas-jelas terjadi ya. Bahkan eh, sudah banyak ya komunitas-komunitas internasional, demikian juga komunitas-komunitas eh, kecendekiawanan itu mengatakan bahwa apa yang terjadi di Palestina itu adalah genosida ya. Eh, ini tentu menjadi
wajar menjadi perhatian besar kita ya. Apalagi saat sekarang ini umat Islam di sana sedang menghadapi bencana kelaparan yang akut ya, mengingat eh, Amerika dan Israel ya itu menghalangi masuknya ya bantuan-bantuan kemanusiaan ya, eh, seperti makanan dan obat-obatan ya. Infrastruktur penting juga di Gaza terutama, eh, hampir sebagian besar bisa dikatakan 90%-nya sudah hancur ya. Eh, dan yang jadi target itu adalah rumah sakit ya. Bahkan kem-kem pengungsi, masjid-masjid itu menjadi target dari kebiadaban Zionis Israel ini ya. Jadi wajar kalau kemudian umat Islam saat sekarang ini perhatiannya itu tertuju kepada Palestina ya, apalagi Palestina memiliki eh, tempat yang istimewa ya dalam keimanan kaum muslimin, karena Palestina ini adalah apa yang disebut termasuk tanah suci ya. Di sana ada Baitul Maqdis ya, tempat di mana Rasulullah SAW pernah singgah ketika peristiwa Isra wa Mi'raj ya. Saya kira itu hal yang wajar ya. Eh, Namun tentu perhatian kita terhadap Palestina itu tidak melupakan kita ya terhadap kondisi-kondisi umat Islam yang lain. Ya, itulah kenapa pada malam hari ini ya kita perlu mengingatkan kembali ya tentang apa yang terjadi di Sudan ya, di mana intinya Sudan seperti itu adalah karena intervensi negara-negara Barat ya, dengan menggunakan kekuatan-kekuatan politik di dalam negeri Sudan untuk terus menimbulkan kekacauan ya, eh, dengan target memecah belah Sudan, sehingga ketika Sudan menjadi negara-negara yang lemah ya, mereka kemudian bisa melakukan intervensi dengan lebih leluasa gitu ya. Eh, jadi eh, saya kira itu ya yang menyebabkan kenapa kita itu bukan luput sebenarnya ya, eh, kurang begitu, perhatian kita itu lebih besar ke Palestina begitu ya, bukan bukan luput ya, karena eh, beberapa ya opini-opini yang ada di media ya, di media-media di tengah-tengah umat juga sebenarnya sering menyinggung ya tentang apa yang terjadi di Sudan saat sekarang ini ya. Hal yang sama juga yang kalau kalau kita lihat tidak boleh kita lupakan terjadi pula di Xinjiang ya, yang dikuasai oleh Cina, Turkistan Timur. Demikian juga terjadi penderitaan di wilayah di wilayah yang menimpa saudara Muslim kita Rohingya di Birma atau Myanmar ya. Eh, Jangan juga kita lupa Suriah juga sebenarnya masih bergejolak ya. Terdapat beberapa kali serangan-serangan dari pesawat-pesawat Israel ya, yang menyerang wilayah-wilayah Suriah. Libya juga masih masih bergejolak ya. Di sana juga ada campur tangan Amerika dengan Khalifah Haftarnya, termasuk Yaman ya, di sana juga masih bergejolak. Jadi sebenarnya hampir semua negeri-negeri Islam itu bergejolak ya. Dari sanalah perlunya kita pandangan yang global tadi ya, an-nazratul ilal alam tadi, ditambah dengan dilengkapi dengan pandangan yang kedua ya, min zawiyatin khasah, dari sudut pandang yang khas, yaitu akidah Islam. Jadi ketika kita melihat persoalan-persoalan umat Islam ini, kita melihatnya dari segi akidah Islam. Kita bukan melihatnya semata-mata dari segi kemanusiaan misalkan, tapi kita melihat ya dari segi akidah Islam ya. Apa yang terjadi di Palestina misalkan, itu adalah penjajahan. Itu adalah negeri Islam yang diduduki oleh musuh. Maka berdasarkan perspektif akidah Islam, apa yang harus kita lakukan ya, berdasarkan syariat Islam yang itu dibangun atas dasar akidah Islam, maka yang kita harus lakukan itu adalah jihad fisabilillah. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum gitu ya. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Nah, demikian juga kalau kita melihat ya apa yang terjadi di Sudan dan negeri-negeri Islam lain, kalau dalam perspektif akidah Islam
yang dari sana kemudian terpancar syariah Islam, maka kita bisa melihat status Amerika itu adalah negara muhariban fi'lan, ya, negara yang memusuhi kaum muslimin. Kalau status ini ya eh, di diadopsi oleh kaum muslimin, maka sebenarnya jalan intervensi itu ya akan menjadi sangat-sangat kecil, ya, karena status hubungan dengan Amerika itu ya adalah status hubungan perang, ya, tidak boleh melakukan hubungan apapun dengan Amerika, ya. Nah, itu min zawiyatin khasah, ya, dari bagaimana sudut pandang Islam itu menjadi sangat penting begitu, ya. Itu Ibu ini ya, Ibu Akma ya, Ya, ya yang Ibu bertanya atau tadi. Mbak ini? Oh, Mbak ya. Ya, Belum. ya baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Ustadz dari Ibu Sri Dismayanti. Izin Ustadz, konflik di negeri Islam tidak luput dari campur tangan negara-negara penjajah. Bagaimana dengan persoalan dalam negeri kita yang terkait kerusuhan dan pembakaran aset-aset umum? Apakah ada campur tangan pihak asing juga Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Ya, jadi level campur tangan pihak asing itu eh, berbeda-beda, ya. Intervensi tertinggi mereka itu adalah pada sistem, ya, pada sistem. Eh, jadi mereka pihak asing itu merancang sebuah sistem di negeri Islam yang itu bisa memuluskan kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi mereka. Itu adalah bentuk intervensi tingkat tinggi, ya, paling tinggi, yaitu dengan sistem tadi. Maka di hampir seluruh negeri Islam, ya, eh, mereka merancang satu sistem politik dan sistem ekonomi yang bisa memberikan jalan penjajahan kepada mereka. Nah, bagaimana yang mereka rancang? Mereka merancangnya dengan sistem yang harus berdasarkan sistem ideologi mereka. Maka mereka pastikan di negeri-negeri Islam itu tidak ada negara atau negeri yang menerapkan syariat Islam, tapi harus mengadopsi kapitalisme, ya. Demikian juga ekonominya harus liberal dan mereka usahakan pandangan sosial kemasyarakatannya juga berdasarkan asas pluralisme, begitu. Itu adalah bentuk intervensi eh, yang paling kuat, gitu. Yang kedua, intervensi yang kedua adalah melalui eh, politisi-politisi, ya, atau penguasa-penguasa di negeri-negeri Islam. Jadi mereka memastikan penguasa-penguasa di negeri-negeri Islam itu adalah penguasa yang bisa mereka kendalikan, ya, tunduk kepada mereka, begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, intervensi yang ketiga yang mereka lakukan itu adalah masuk ke kelompok-kelompok, ya, komunitas-komunitas di negeri-negeri Islam, ya, untuk kemudian juga menjadi kaki tangan mereka. Itu bisa terwujud dalam bentuk LSM-LSM yang punya punya hubungan dengan internasional misalkan, atau bisa masuk ke organisasi Islam, ya, tapi di sana masuk orang-orang yang menjadi agen-agen mereka, ya, itu juga mereka gunakan, ya, sebagai bentuk intervensi, ya. Kemudian intervensi yang keempat itu bisa dilakukan melalui penguasaan terhadap media. Karena penguasaan terhadap media ini sangat penting untuk membangun opini yang bisa berpihak pada kepentingan mereka. Jadi lebih kurang itu beberapa bentuk intervensi-intervensi di negeri-negeri Islam, ya. Nah, bagaimana eh, siapa yang mereka gunakan, ya, sejauh mana campur tangan mereka, ya, itu tergantung kepada kondisi politik yang ada di negeri-negeri Islam. Artinya begini, kalau ya tanpa campur tangan langsung, ya, mereka eh, sudah cukup untuk memastikan bahwa negeri Islam itu dalam kendali mereka, maka mereka tidak perlu campur tangan langsung. Mereka cukup memastikan sistem di negeri Islam itu adalah sistem yang didasarkan pada sistem
mereka ya yang berdasarkan kapitalisme. Nah, sehingga yang lainnya itu seluruhnya berjalan berdasarkan kepentingan mereka. Sehingga kalaupun terjadi konflik-konflik di sana, mereka tidak perlu campur tangan secara langsung ya. Karena itu ketika terjadi konflik di negeri-negeri Islam termasuk di Indonesia misalkan, itu harus kita lihat ya. Konflik ini mengarah kemana? Jadi kalau perubahan itu adalah perubahan yang mengarah kepada perubahan sistem politik ya, ini pasti Amerika dan negara-negara Barat akan melakukan intervensi langsung. Kalau yang terjadi itu adalah perubahan dalam bentuk sistem politik gitu ya. Atau kalau yang terjadi di negeri Islam itu akan menggeser penguasa-penguasa yang menjadi kaki tangan mereka, mereka akan langsung campur tangan. Itu pasti, gitu ya. Karena mereka harus memastikan itu. Tapi kalau ini kalau yang terjadi itu sebatas ya, sebatas pertarungan atau keseimbangan kepentingan-kepentingan politik yang berideologi sama, mereka itu nggak akan campur tangan. Mereka itu akan membiarkan konflik itu terjadi karena siapapun yang nanti akan berkuasa gitu ya, itu tetap berada dalam kendali mereka gitu. Eh, karena itu kalau perubahannya itu sebatas perubahan eh, rezim dengan ideologi yang sama, maka mereka nggak perlu campur tangan ya. Eh, apalagi ya kalau itu hanya persaingan antar kekuatan-kekuatan lama dengan kekuatan baru untuk mendapatkan keseimbangan ya, keseimbangan pembagian kekuasaan, keseimbangan pembagian keuntungan gitu ya. Mereka nggak akan campur tangan, mereka akan biarkan itu terjadi ya. Mereka akan campur tangan secara langsung kalau ya itu mengancam dua hal tadi ya, mengancam sistem politik yang ada di negara itu, yang kedua mengancam eh, penguasa-penguasa yang menjadi kaki tangan mereka gitu ya. Bagi mereka mengganti penguasa yang sebenarnya sudah melayani mereka sejak lama, sudah mengabdi kepada mereka sejak lama, itu bukan perkara yang berat, ya, bukan bukan perkara yang apa maksudnya yang serius gitu bagi mereka, ya. Eh, bagi mereka, ya, walaupun mereka melihat penguasa itu sudah melayani mereka secara penuh ya. Tapi kalau sampai pada satu titik ya penguasa ini tidak lagi bisa melayani kepentingan mereka, mereka akan ganti dengan penguasa lain yang bisa melayani kepentingan mereka. Nah, itu biasa terjadi di negeri-negeri Islam. Misalkan di Arab Spring ya, ketika mereka melihat ya Husni Mubarak misalkan tidak lagi bisa eh, menjadi penguasa yang melayani kepentingan mereka, mereka kemudian mencitrakan Husni Mubarak ini sebagai seorang yang diktator gitu. Dan seolah-olah Barat itu berpihak kepada kelompok-kelompok reformasi misalkan. Nah, tapi siapa yang kemudian mereka rancang untuk pemimpin yang berikutnya, ya meskipun melalui beberapa tahap-tahap yang tentu tidak langsung, itu tetap adalah penguasa yang mereka pastikan ya bisa melayani kepentingan mereka. Ya, saya kira apa yang terjadi di Indonesia juga seperti itu. Ya, memang misalkan eh, ada dua negara ya, yaitu terutama Cina dan Amerika yang juga punya kepentingan di Indonesia ya. Tapi harus kita ingat posisi Cina itu tidak akan bisa menggeser posisi Amerika ya. Jadi posisi Cina itu hanya pada hubungan ekonomi, tidak sampai pada hubungan politik atau ideologi ya. Kalau politik dan ideologi, Indonesia masih berada dalam kendali Amerika Serikat ya. Eh, dan Amerika dalam persoalan ekonomi tentu tidak membiarkan kalau ada sumber-sumber ekonominya yang ingin diambil oleh Cina. Mereka nggak akan membiarkan. Jadi salah satu kemarahan Amerika terhadap Umar Basir di Sudan itu adalah ketika
pemerintahan Omar Basir ini memberikan jalan kepada Cina ya untuk lebih banyak menguasai tambang-tambang di Sudan. Ini kemudian membuat marah Amerika. Jadi Amerika akan turun kalau kemudian aset-aset tambang mereka itu diancam oleh Cina. Maka biasanya Cina masuk ke tambang-tambang yang belum dimasuki oleh Amerika, ya. Karena Cina paham posisinya yang tidak bisa mengimbangi Amerika secara politik dan militer gitu. Nah, di sisi lain Amerika juga sebenarnya membutuhkan Cina, ya. Karena Cina itu masih memiliki sumber-sumber ekonomi ya, baik itu bantuan dana, demikian juga bantuan ekonomi, bantuan kerjasama-kerjasama ekonomi yang lain ya, yang di mana Amerika saat sekarang ini membatasi itu karena beratnya ekonomi Amerika. Nah, karena itu Amerika itu akan membiarkan Cina masuk ya untuk agar apa? Agar ekonomi di suatu negara itu tetap berjalan. Karena kalau Cina tidak masuk, ya, sementara Amerika tidak mampu membackup ekonomi negara itu bisa menghancurkan ekonomi di sana. Dan itu Amerika tidak menginginkannya. Jadi yang saya ingin katakan sebenarnya ada hubungan simbiosis mutualisme antara Amerika dan Cina, ya, termasuk di negeri kita ini, ya. Eh, dan Indonesia secara umum masih dalam kendali Amerika. Kalaupun ada peran Cina, itu pada peran-peran yang masih dalam kontrol dan kendali Amerika. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa kita gambarkan terkait dengan bagaimana campur tangan pihak asing ya dalam kerusuhan kemarin ya. Kalau saya melihat ya ini bukan bukanlah perubahan yang mengarah pada perubahan sistem, tapi ini adalah perubahan yang sifatnya parsial, paling tidak untuk mengatur politik keseimbangan ya dari penguasa-penguasa yang ada, oligarki yang ada, eh, mungkin jatahnya kurang begitu banyak ya dengan itu didorong dikit supaya agak lebih banyak ya gitu. Untuk itu dimunculkanlah eh, eh, apa namanya konflik-konflik itu. Saya kira baru sebatas itu ya. Ya, alhamdulillah. Em, Kelihatan sudah cukup ya, ditangkap sudah ya. jam 9 nih. Seperti saya udah ditanggapi ya Bu Sri Dismayanti. Ini ada satu lagi Ustaz, gimana Ustaz? Oh ya, Dari boleh. Bu Mariani. Silakan, silakan. Nah, Satu lagi satu ya. lagi ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang belakangan tidak terjawab dulu. Ini kita menghormati pertanyaan terakhir dari Mariani, Bu Mariani, izin, mohon maaf Bu Mariani ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana sebenarnya gerakan politik asing, terkhusus Amerika dalam mendalami semua konflik politik dunia, terkhusus di wilayah-wilayah kaum muslimin, di mana gerakannya selalu menggunakan pihak-pihak tertentu tanpa terjun secara langsung. Ya, secara umum tadi sudah kita jawab ya. Jadi hampir hampir sama jawabannya. Intervensi Amerika itu ada beberapa macam. Jadi ada dalam sistemnya, ideologinya. Jadi kalau itu aman, Amerika nggak akan terjun langsung itu, gitu ya. Intervensi itu juga bisa memastikan penguasa yang ada itu dalam kendali mereka. Kalau itu masih aman, Amerika nggak akan terjun langsung. Nah, oleh karena itu bagaimana langkah-langkah Amerika untuk tetap memastikan gitu ya? Biasanya menggunakan penguasa mereka sendiri, eh, oligarki-oligarki yang ada, termasuk LSM-LSM yang punya hubungan dengan eh, asing misalkan, ya, termasuk media, ya. Media ini juga digunakan untuk membangun opini. Amerika juga akan masuk ke ormas-ormas, ya, eh, termasuk ormas-ormas yang didasarkan pada Islam ya eh, untuk untuk apa memastikan ya kepentingan-kepentingan mereka ada di sana ya. Jadi kalau ada ormas-ormas yang berhubungan dengan Amerika, berhubungan dengan Israel misalkan, ya itu bagian dari itu semua. Itu bentuk-bentuk intervensi. Jadi yang dimainkan itu adalah seputar-seputar itu ya, tidak harus terjun secara langsung. Demikian.